Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Lampung Hulu bersama tim Safari Dakwah. Alhamdulillah kita bersama Al-Ustadz Hafizahullah mendampingi kami untuk memberikan bagaimana masyarakat kita ini termotivasi dengan adanya gerakan dai di pedalaman. Jadi alhamdulillah kami sudah 9 hari, sudah 17 titik. Insya Allah 1 titik lagi kami akan berada di daerah Petakur, Tanah Datar di bawah di Ujung Batu. Target kita di mana aja nih Pak? Target kita ada sekarang ini baru kita jangkau 3 titik, 3 lokasi, yaitu Ujung Batu, Tandun, dan Rokan 4 Koto. Karena kondisi yang terbatas, karena dai kita ini akan melanjutkan di daerah Kota Pekanbaru dan melanjutkan nanti daerah Indragiri Hilir. Berapa dai yang turun ke Rokan dulu Pak? Kita dai hanya 1, kita turun didamping beberapa tim, ada sekitar 7 orang. Jadi tim ini yang bergerak sampai ke wilayah yang jadi sistem dakwahnya gimana Pak yang kita laksanakan? Kita memberikan motivasi dan kepada mereka bagaimana hatinya tergerak untuk dapat bersama-sama untuk membina daerah pedalaman. Jadi berkelanjutan atau hanya Ramadan ini? Insya Allah ini kan program kita saat ini, langkah itu yang kita bicarakan dengan Pak Kemenak, dengan Pak Bupati, bagaimana kelanjutan selanjutnya. Ini kan awalnya kita Dewan Dakwah Islam Indonesia untuk bergerak di masyarakat Rokan dulu. Alhamdulillah di tempat lain kita sudah mengadakan kegiatan seperti ini sampai ke Talang Mama seperti di Riau ini kan. Kami bersama Ustadz Somad di Talang Mama, suku Aki, pedalaman, Rangsang, kemudian ada lagi Sakai. Alhamdulillah kami sudah menurunkan dai kami 6 tahun lamanya di sana. Kemarin alhamdulillah Ustadz Somad sudah membina di sana sebelum mereka terkenal. Mereka sudah membina masuk di sana. Jadi sekarang karena mereka sudah kesibukan lain, Ustadz Somad, mereka turun setahun itu 2 kali. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat? Luar biasa, alhamdulillah. Yang mereka tidak tahu dengan agama, mereka sudah tahu agama. Mereka yang belum mengenal agama, mereka sudah mengenal agama. Mereka belum tahu peradaban, mereka sudah tahu peradaban. Untuk Bonai masuk nggak sasaran Pak? Inilah kita kan di Rohul ini kan baru ini kita Dewan Dakwah Islam Indonesia muncul di tengah-tengah. Itu yang kami bicarakan dengan Pak Bupati, dengan Pak Kemenak, bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk wilayah kita Rokan dulu. Tadi stresingnya bahwa di daerah kita ini, masyarakat kita ini dari segi pembinaan agamanya lagi. Kalau ada agama insya Allah. Jadi yang beratnya kita di suku pedalaman gitu juga untuk memberikan mereka masuk ke dalam agama yang dalam arti kata ke pembenaran agama ini. Yang beratnya kita adalah membinanya ini. Setelah diislamkan membinanya ini yang beratnya kita. Sejauh ini ada nggak semacam penolakan Pak atau semacam adanya ketidaksukaan dari masyarakat? Dari masyarakat alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dari pihak-pihak yang ketiga yang tidak antipati dengan gerakan kita nih, apalagi di pedalaman kan. Di pedalaman ini tantangan kita tentu tantangan orang-orang yang tidak suka dengan bagaimana gerakan kita agar Islam itu kafah gitu kan. Udah berapa mualaf Pak sejauh ini Pak? Udah berapa yang kita mualaf kan sejauh ini? Kalau di sini kita belum ya? Tapi kalau di secara seluruh Indonesia yang selalu mendampingi Ustaz. Secara umum di Rokan Hulu kita alhamdulillah baru mulai perdana untuk sosialisasi dan kerjasama sama insya Allah pemerintahan nantinya. Tapi secara umum di seluruh Indonesia alhamdulillah sudah berjalan secara menyeluruh. Hampir setiap pelosok yang ada di negeri Indonesia ini, dari ujung timur Papua sampai ujung barat Sumatera, alhamdulillah sudah tersentuh oleh dai-dai kita. Jadi target dakwah kita apa itu Pak? Target dakwah kita transformasi kehidupan. Dari awalnya orang yang tidak mengenal peradaban sama sekali, tidak mengetahui tentang kehidupan yang bagaimana baiknya, akhirnya kita rubah kehidupan mereka menuju kehidupan sebagaimana kita yang ada di kota. Kurang lebih seperti itu. Untuk dakwahnya sendiri gimana? Di masjid atau face to face nih? Dakwahnya secara umum langsung terjun membersamai masyarakat, hidup bersama mereka, tinggal bersama mereka. Minimal satu dai kita akan tempatkan di satu lokasi pembinaan dakwah itu, satu orang dai minimal 2 tahun dan maksimal seumur hidup.
Ya, kita sangat bergembira sekali dan memberikan apresiasi kepada kawan-kawan kita ini yang sudah berjuang untuk berdakwah di daerah pelosok, dan hasil kesepakatan kami tadi dengan Pak PLH Bupati bahwa kita akan memberikan pemetaan di daerah Rokan Hulu ini mana-mana saja daerah yang sangat memerlukan penyegaran, pembinaan keagamaan yang akan dilakukan oleh kawan-kawan kita dari lembaga dakwah ini. Dan ada dua pembinaan yang saya rasa sangat perlu. Yang pertama adalah para mu'alaf kita yang sudah masuk Islam sejak sekian tahun yang lalu. Di setiap kecamatan itu pasti ada dan cukup banyak. Tetapi kebanyakan mereka itu masuk Islam itu karena ingin menikah. Ini perlu kita bina dan kita kumpulkan, kita buat organisasinya. Itu sasaran pertama kita. Yang kedua, memang di daerah pelosok yang sangat kurang pengetahuan keagamaan, ustadz di sana tidak ada, pengajian-pengajian sangat jarang, sehingga ini merupakan tugas kita yang harus kita prioritaskan untuk penyebaran dakwah ke sana. Support dari Kemenak Rolo sendiri? Tentu kita akan bekerja sama. Pertama tadi kita menyiapkan pemetaannya. Yang kedua tentunya kita akan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, bagaimana mengenai pembiayaannya, dan juga mungkin kita bisa menggait pihak-pihak perbankan yang untuk membantu pembiayaan lembaga-lembaga dakwah ini turun ke desa-desa. Untuk pembiayaan dari Pemkab Rolo sendiri nggak ada Pak ya? Ini kita tadi sudah kita rancang dengan Pak PLH Bupati, dan PLH Bupati nanti akan menyampaikan apa tugas Pemda Rokan Hulu, apa tugas Kemenak, apa tugas, pokoknya akan ada terkait masalah dana juga akan dilibatkan Pemda Rokan Hulu. Oke, terima kasih banyak. Hari ini kita dikunjungi dari Dewan Dakwah Indonesia dari Jakarta. Ya, beliau melakukan pembinaan dakwah di daerah-daerah terpencil. Sebenarnya juga ada di beberapa tempat di Rokan Hulu yang menjadi sasaran, terutama di daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau. Namun sampai hari ini belum bisa dilakukan keseluruhan. Menurut informasi dari beliau baru berada di sini selama 9 hari. Nanti tentunya ke depan kita sampaikan tadi kepada kawan-kawan para dai, nanti bisa diambil datanya di Kemenak, mana daerah-daerah yang daerah sulit yang mungkin bisa dibina. Dalam hal pembinaan ini juga maksudnya pembinaan terhadap kemajuan masyarakat, tentunya yang kita harapkan di sana, supaya masyarakat yang menjadi tujuan nanti di sana bisa ke depan lebih maju dari pendidikannya, cara pikirnya, dan juga tentu peradabannya. Dan ini tentunya kita memberi juga apresiasi dan kawan-kawan yang bersedia berkunjung ke daerah-daerah terpencil untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Pak, mereka kan selama di Rohul kan selama 2 tahun ini. Ada nggak dukungan dari Pemkab Rohul nanti? Untuk ke depan itu yang tinggal 2 tahun itu rencana ke depan. Jadi itu pola kerjasama yang dilakukan, anak-anak dari Rokan Hulu ini dididik dulu. Seperti tadi ada calonnya 2 orang, dididik dulu di perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Nanti setelah mendapatkan ilmu, untuk ilmu ya diturunkan ke masyarakat, baru nanti ditugaskan ke daerah-daerah yang ada di Rokan Hulu. Ditugaskan kembali itu minimal di sana katanya ditugaskan 2 tahun. Ya tentunya pemerintah daerah untuk kemajuan masyarakat, kemajuan daerah kita sendiri tentu tetap berpartisipasi, ya mendorong supaya nanti juga anak-anak yang dikirim bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Tentunya ke depan kita harus lakukan dulu MOU dengan pihak-pihak terkait, dan tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, nanti kita akan berupaya untuk mengakomodir.